Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pagi ini kita bertemu kembali bersama Bapak dalam mata pelajaran fikih. Untuk itu sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita baca doa terlebih dahulu. Ila hadiniya wala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ke depan membawa manfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab taharah. Untuk itu izinkan Bapak untuk membagikan slideshow ya berupa materi yang akan kita pelajari. Nah, baik, di sini kita akan mempelajari bab taharah. Yang pertama ada pengertian taharah. Nah, secara bahasa kata taharah merupakan bentuk masdar dari kata tahuro yang berarti suci atau bersih. Sementara menurut istilah, taharah adalah bersuci atau membersihkan dari segala sesuatu yang menjadikan diperbolehkannya mengerjakan ibadah sholat, tawaf, dan membaca Al-Quran. Jadi ketika kita melakukan taharah bersuci, jadi itu akan menyebabkan kita diperbolehkannya mengerjakan ibadah sholat, ibadah tawaf, dan membaca Al-Quran. Nah, untuk bagian B di sini ada judul bersuci. Sebelumnya kita harus mengenali dulu macam-macam bersuci itu ada berapa macam. Nah, secara umum para ahli fikih membagi taharah atau bersuci menjadi dua, yaitu bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Dilihat dari sifatnya, bersuci dibedakan menjadi dua, yaitu bersuci yang bersifat lahiriah dan bersuci yang bersifat batiniah. Bersuci yang bersifat lahiriah yaitu membersihkan badan, pakaian, dan tempat tinggal dari segala kotoran atau najis. Jadi bersuci yang secara lahiriah itu yang memang dilakukan secara dohir, secara kasat mata, yang memang ketika ada suatu kotoran atau najis yang menempel di badan kita, itu tentunya harus kita bersihkan supaya kita bisa melakukan ibadah, ya, di antaranya ibadah sholat, ya, kita harus bersih pakaian, tempat tinggal yang memang nantinya akan dipakai untuk kita beribadah sholat, dan sebagainya. Kemudian, sedangkan bersuci yang bersifat batiniah adalah membersihkan jiwa dari segala kotoran yang berupa segala dosa, maksiat, seperti syirik, takabur, hasud. Jadi, selain kita dalam beribadah, selain kita bersih dalam hal pakaian, badan, tempat tinggal, kita juga harus bersih, jiwa kita harus bersih, gitu ya, harus bersih. Jangan ada dalam hati kita ada sifat seperti syirik, takabur, atau hasud. Ya, karena pada hakikatnya Allah tidak menyukai orang yang mempunyai sifat syirik, takabur, begitu juga hasud. Untuk selanjutnya ada alat-alat bersuci. Yang pertama ada air. Air suci dan menyucikan. Istilah fikih menyebutnya tohir mutohir. Air ini disebut air mutlak karena masih asli dan murni serta menyucikan. Jadi air yang disebut tohir mutohir itu air yang memang belum tercampur akan suatu hal apapun, terutama tercampur oleh najis. Ya, jadi dalam fikih istilahnya adalah tohir mutohir, dalam artian air suci dan menyucikan, yang mana telah diterangkan dalam Quran surah Al-Anfal, ya, yaitu ada air hujan, air es, dan air embun. Kemudian dalam hadis riwayat Tirmizi ada air laut. Kemudian dalam hadis riwayat Abu Daud ada air sungai, air sumur, dan mata air. Jadi jenis-jenis air yang baru saja kita sebutkan itu adalah jenis air tohir mutohir yang memang
suci dan menyucikan. Dalam artian ketika kita bersuci menggunakan air tersebut, kita akan sah dalam melakukan ibadah, ya, ibadah sholat yang diawali dengan bersuci yaitu berwudu. Akan sah ibadah kita. Kemudian yang kedua ada air suci dan tidak menyucikan, merupakan air atau zatnya yang suci tetapi tidak sah digunakan untuk bersuci. Ya, di antaranya ada air suci yang telah dicampur dengan benda suci lainnya hingga berubah salah satu sifatnya seperti air teh, air kopi dan sebagainya. Kemudian ada air mustakmal, yaitu air sedikit yang telah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah sifatnya. Misalkan kita bersuci dalam suatu wadah yang memang ukuran air tersebut kurang dari 2 kolah. Nah, itu ketika dipakai untuk bersuci, terus ketika air yang sudah kita pakai bersuci kembali lagi ke tempat tersebut, itu dihukumi air yang mustakmal. Terus kemudian ada air pohon-pohonan, ya, atau buah-buahan seperti air kelapa. Jenis air ini tidak dapat digunakan bersuci walaupun sifatnya suci. Kemudian ada air mutanajis, air yang terkena najis. Nah, kalau ini jelas air yang memang tidak bisa dipakai untuk bersuci karena sudah terkena najis. Yang terakhir ada air musyamas, yaitu air yang menjadi suci. Nah, kemudian selain air, kita juga bisa mensucikan diri kita dengan yang namanya debu. Debu atau tanah digunakan untuk bertayamum sebagai pengganti wudhu. Tayamum dilakukan jika tidak ada air atau berhalangan memakai air, misalnya karena sakit atau musafir. Musafir itu yang orang yang sedang melakukan perjalanan. Terus yang selanjutnya ada batu, ya, yang termasuk alat-alat untuk bersuci itu. Batu dapat digunakan untuk bersuci atau beristinja ketika tidak ada air. Istinja yaitu membersihkan dubur setelah buang air besar, jumlah sedikitnya 3 batu. Selain itu tidak boleh menunggu najis hingga kering sebab akan sulit untuk dibersihkan. Jadi selain air, kemudian debu, ada juga alat untuk bersuci yaitu batu. Cuman dengan syarat batu tersebut sedikitnya berjumlah 3 batu. Dalam keterangan lain dijelaskan bisa juga menggunakan batu yang memang sudutnya mempunyai 3 sudut, ya. Itu bisa dipakai untuk kita beristinja, ya, bersuci dan membersihkan dubur kita setelah buang air besar. Dan jadi catatan tidak boleh menunggu najis hingga kering sebab akan sulit untuk dibersihkan. Seperti itu. Kemudian ada hadas. Jadi selain kita bersuci dari yang namanya najis, dan juga bersuci dari yang namanya hadas. Hadas adalah suatu kondisi di mana seseorang dalam keadaan tidak suci menurut ketentuan syara. Hadas kecil, hadas yang cara menghilangkannya dengan berwudu atau tayamum. Jadi ketika kita mempunyai hadas kecil, untuk mensucikannya itu cukup dengan kita mengambil air wudu atau bertayamum jikalau tidak ada air sama sekali. Kemudian ada hukum wajib bersuci. Seseorang yang hendak beribadah, ya, hukumnya wajib untuk bersuci. Haruslah dalam keadaan suci dari hadas kecil karena merupakan syarat sah ibadah mahdhoh. Oleh karena itu bersuci itu wajib. Kemudian ada sebab-sebab hadas kecil. Di antaranya ada keluar sesuatu dari dubur, hilang akal, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan bukan mahram, dan yang terakhir menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Kemudian ada hadas besar. Hadas yang cara menghilangkannya dengan mandi wajib atau bertayamum jika tidak ada air, sama ya seperti berwudu. Jadi ketika tidak ada air, ketika kita mempunyai hadas besar juga bisa dengan bertayamum. Satu, sebab-sebab hadas besar, ya, berhubungan suami istri, keluar mani baik disebabkan melalui mimpi atau yang lain, kemudian meninggal dunia dan datang bulan atau haid dan nifas. Kemudian ada rukun wajib mandi. Yang pertama ada niat. Ya, jelas dalam ibadah pasti diawali dengan niat. Dalam berwudu, dalam kita sholat, kemudian sekarang dalam mandi besar atau mandi wajib,
Itu sama, diawali dengan niat. Kemudian D, mengalirkan dan membasuh air ke seluruh tubuh. Kemudian yang terakhir, menghilangkan najis kalau ada di badan. Masih dalam koridor hadas. Yang ketiga, kita membahas tentang sunnah mandi wajib. Jadi dalam mandi wajib juga dianjurkan kita melakukan sunnah ya, sunnah mandi wajib. Di antaranya sunnah membaca bismillah, kemudian sunnah berwudu sebelum mandi. Yang ketiga, sunnah menggosok seluruh badan dengan tangan. Kemudian sunnah berturut-turut tidak berselang waktu. Nah, di samping tadi ada sunnah mandi wajib, kita juga akan membahas larangan bagi berhadas besar. Ya, bagi orang yang memang mempunyai hadas besar, ada larangan yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama, melakukan sholat. Jelas ya, ketika kita mempunyai hadas besar, kita akan melakukan beribadah sholat, tentunya kita harus bermandi wajib dulu ya, mandi besar. Ya, dengan niat menghilangkan hadas besar untuk kita nanti melakukan ibadah misalnya seperti sholat. Kemudian dilarang untuk bertawaf, dilarang memegang mushaf dan membaca Al-Quran, dilarang beriktikaf, khusus wanita haid dan nifas dilarang berhubungan suami istri dan puasa. Kemudian yang terakhir, dilarang untuk melakukan sujud tilawah bagi orang yang memang mempunyai hadas besar. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang tadi kita pelajari dan kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Bapak pribadi. Dan mudah-mudahan kalian bisa mengamalkan hal-hal yang memang sudah kita pelajari baru saja. Baik, untuk itu dicukupkan sekian. Allahumma fiq iqlawami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup saja ya. Ini share materinya.